Memuji bukan sekedar menyanyikan. Memuji sesungguhnya berupa sebuah pengagungan. Tetapi bukan saja pengagungan, memuji itu juga adalah sebuah pembangunan hubungan. Misalnya ketika kita memuji seseorang, itu akan membuka hubungan dan percakapan yang lebih dalam lagi. Bayangkan bila kita mengawali percakapan bukan dengan hal baik, tetapi dengan hal yang buruk, dengan mencela bukan memuji. Percakapan itu akan menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang mungkin akan terhenti untuk berlanjut, karena sudah diawali dengan hal buruk dan saling mencela. Tapi ketika membuka percakapan dengan memuji, maka itu memberikan peluang untuk lebih dalam lagi percakapan berlangsung, dan hubungan pun akan menjadi makin terbangun. Begitu pula saat kita memuji Tuhan kita. Dalam hubungan yang benar dan sehat, maka hubungan itu adalah terjadinya sebuah upaya untuk saling menyenangkan, saling memahami apa yang disukai oleh orang yang kepadanya kita berelasi. Karenanya untuk kita memuji Tuhan sebenarnya kita perlu cari tahu apa yang menyenangkannya, apa yang disukainya. Saya Nikolas Kurniawan kembali menyapa melalui Sabda Tuhan Menyapa hari ini. Sapa hari ini yang akan kembali dari Mazmur 147 ayat 10-11. Demikianlah sabda Tuhan. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Lebih lanjut lagi Mazmur Haleluya atau Mazmur 147 yang berisi begitu dalam tentang aspek-aspek pujian kepada Tuhan, baik apa yang menjadi alasan kita memuji Tuhan, sekaligus juga terbangunnya hubungan kita dengan Tuhan lewat puji-pujian itu. Dan di dalam ayat yang ke-10 melanjutkan ayat sebelumnya yang berbicara tentang pujian kepada Tuhan yang membangkitkan sebuah relasi yang dalam dengan berkat terselubung yang diberikan kepada manusia. Maka ayat 10-11 ini dengan tegas pemazmur juga menuliskan apa yang Tuhan tidak sukai di dalam puji-pujian. Diungkapkan dalam ayat 10, Ia atau Tuhan tidak suka pada kegagahan kuda, tidak senang kepada kaki laki-laki. Apakah maksudnya? Apakah Tuhan tidak suka kepada kuda? Bukankah kuda ciptaan Tuhan? Begitu juga apakah Tuhan tidak senang kepada laki-laki? Bukankah manusia laki-laki itu juga ciptaan Tuhan? Ternyata konteks ini mau berbicara bahwa kegagahan kuda di sini adalah kuda perang. Dan kaki laki-laki yang mengacu kepada prajurit-prajurit yang biasa ada di medan perang. Dengan kata lain, Tuhan ingin mengatakan di dalam ayat yang ke-10 ini bahwa Tuhan tidak menyukai akan peperangan. Tuhan tidak menyukai akan kekuatan dari kegagahan para pahlawan yang berperang itu. Apalagi disertai dengan kepongahan yang menyebabkan kegagahan itu justru membuat seseorang lupa akan dirinya dan lupa dari siapa dia memperoleh kekuatan. Sehingga ketika dikatakan Tuhan tidak suka pada kegagahan kuda dan pada kaki laki-laki, Tuhan ingin mengatakan bahwa Ia tidak menyukai sebuah perlawanan. Ia tidak menyukai akan sebuah kepongahan. Kuat gagah yang penuh pongah adalah kuat gagah yang tidak sadar diri.
Tidak sadar kekuatan dan kegagahan seseorang itu asalnya adalah daripada Tuhan. Dan karena konteks Mazmur puji-pujian ini berkaitan pula dengan pujian yang Tuhan tidak sukai, yaitu pujian yang berasal dari kepongahan diri, dari perlawanan diri kepada Tuhan. Lalu apa yang Tuhan sukai dari pujian-pujian kita? Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia dalam ayat yang ke-11. Ingin memberitahukan kepada kita bahwa pujian yang berasal dari hati yang takut akan Tuhan, yang taat berserah penuh kepada Tuhan. Yang takut akan Tuhan berarti juga menyembah Tuhan, berarti merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ada ketaatan dan ada penyerahan diri serta perendahan diri di hadapan Tuhan. Yaitu bahwa saat kita memuji, kita sedang mengagungkan Tuhan yang maha besar, sambil menyadari betapa maha kecilnya kita. Dan yang Tuhan kehendaki, karena Ia tidak suka kepada perlawanan manusia kepadanya, Tuhan justru menyukai perkawanan yang karib dengannya. Ini yang menyebabkan pujian itu berkenan di hati Tuhan. Pujian yang berangkat dari perkawanan kepada Tuhan dan dengan Tuhan. Pujian yang berangkat dari perkawanan berarti selalu hidup berharap akan kasih setia Tuhan. Karena di dalam perkawanan tidak pernah bisa bertumbuh tanpa kasih setia. Dan karena itu, perkawanan dengan Tuhan juga dihiasi dan dikuatkan oleh kasih setia Tuhan yang memelihara relasi itu. Dan ketika kita bersama-sama hidup sebagai orang percaya yang senantiasa memuji Tuhan, memasuki tahun 2021 ini dengan hati yang tak henti memuji, ini akan membawa kita kepada sebuah kehidupan yang tahan uji. Karena hati yang tak henti memuji akan kuat saat diuji. Alasannya jelas seperti yang sudah diungkapkan dalam ayat 10 dan 11 ini, yaitu orang yang hatinya takut akan Tuhan, yang taat berserah dan penuh sembah serta berkawan dengan Tuhan, selalu akan dibekali kekuatan untuk dia tetap memiliki kesetiaan, hidup mengagungkan Tuhan, dan senantiasa berhubungan karib dengan Tuhan, sumber kuat kita. Karena itu, tetaplah naikkan puji-pujian dari hatimu, walaupun mungkin bukan berupa nyanyian, tapi hati yang menyembah itu adalah pujian. Hidup yang berkenan itu adalah pujian. Kata-kata yang menyenangkan itu juga adalah pujian. Karena itu naikkanlah segala bentuk pujianmu kepada Tuhan yang layak dipuji, agar engkau tahan uji. Amin.